Pada zaman peperangan dunia pertama, negeri Syam diserbu dan dipenuhi dengan belalang yang menyebabkan orang-orang terganggu olehnya. Tetapi di daerah Butoh, ada seseorang yang kebunnya selamat dari serangan belalang tersebut. Kebunnya berwarna hijau, pohon serta buah-buahnya tumbuh lebat, dan belalang pun tak ada satupun yang mendekati kebun tersebut. Orang-orang mengeluh kepada pemimpin setempat. Mereka cemburu kepada tukang kebun tersebut karena kemungkinan dia mempunyai obat penawar belalang. Tetapi ia tidak berbagi kepada orang-orang di sana. Lalu pemimpin tersebut mengutus bala tentaranya untuk menghancurkan kebun tersebut serta semua orang ingin melihat dia sengsara. Lalu seorang tangan kanan pemimpin tersebut berbicara kepada pemilik kebun tersebut. Apakah kamu menyembunyikan obat penawar belalang dan engkau tidak berbagi dengan orang-orang di sini? Kamu egois dan kamu layak untuk dihukum. Lalu orang tersebut mengangkat pecut untuk menghukumnya, tetapi sebelum ia melakukan perbuatan tersebut, tukang kebun itu berkata, "Aku menggunakan obat penawar yang mana orang-orang semuanya tahu, tetapi mereka menolak untuk menggunakannya." Lalu orang tersebut berkata kepadanya, "Obat apakah itu?" Tukang kebun itu menjawab, "Obatnya adalah zakat." Lalu orang tersebut bertanya, "Apakah ada perbedaan orang yang menunaikan zakat dengan orang yang tidak menunaikan zakat?" Lalu tukang kebun itu menjawab, "Cobalah sendiri wahai Syahidi." Lalu anak buahnya tersebut melepaskan beberapa belalang. Akan tetapi, tidak satupun belalang yang menyerang kebun tersebut. Dan kebunnya itu subur sekali. Dan hasilnya belalang tersebut kabur dan menghindar dari kebun yang subur tersebut. Dan membuat orang-orang terkejut, bahkan pemilik kebun tersebut. Lalu tukang kebun itu mengingatkan mereka dengan hadis Rasulullah SAW. "Obatilah penyakitmu dengan sedekah." Dan ia juga menambahkan perkataannya dengan hadis lagi. Setiap pagi, 2 malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya." Dan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkanlah harta si bakil." Dan ia juga menambahkan hadis lagi, "Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga urusannya diputuskan di antara manusia." Dan dengan zakat juga, kita bisa mencegah dari virus corona. Allah yang memberikan penyakit, dan Allah juga yang memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, jagalah diri kita sendiri. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Seorang pria yang berusia 50 tahun duduk di dalam kereta api. Lalu, di sampingnya ada laki-laki yang berusia sekitar 30 tahunan. Kemudian datanglah sepasang suami istri yang duduk di depan mereka berdua. Dikarenakan perempuan tersebut memakai pakaian yang vulgar, maka dari itu laki-laki yang duduk di depannya melihatnya dengan fokus seakan ia tergoda. Lalu perempuan itu merasa terganggu hingga suaminya marah dan berkata, "Jagalah pandanganmu pemuda. Sebaiknya kamu pindah dan memutar dari kursimu dan menghadap membelakangiku." Lalu pria yang berusia 50 tahun itu pun ikut campur dan berkata kepada sang suami dari pasangan tersebut, "Bukanlah dia yang harus menjaga pandangannya, tetapi kamulah yang harus menjaga istrimu agar tidak memakai pakaian yang terbuka. Dan jika kamu menyuruh istrimu untuk berpakaian terbuka, maka otomatis kamu menyuruh orang lain juga untuk melihat istrimu secara cuma-cuma. Lantas, kenapa kamu harus marah padanya? Wahai pemuda, tidak selayaknya kamu marah karena letak kesalahan yang ada di dalam dirimu dan istrimu. Barangkali laki-laki yang di sampingku itu melihat dengan pandangan yang menyorot,
Maka maafkanlah, mungkin penglihatannya memang kurang jelas. Wahai pemuda, janganlah jadikan istrimu sebagai bahan api neraka sebab pakaiannya. Pasangan suami istri itu pun merasa malu dan wajah istrinya memerah setelah para penumpang yang lain ikut bersuara. Karena suara yang dilontarkan oleh pria yang berusia 50 tahun tersebut sangat berharga. Setelah itu suaminya pun membawa istrinya pergi mencari tempat duduk yang lain. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Seorang pemuda dari kalangan keluarga yang sederhana. Ia mempunyai akhlak yang baik. Sebelum dia berangkat kuliah ke negara Eropa, pamannya lah yang mengurusnya setelah kematian ayahnya. Dan ia tidak pernah menelantarkannya hingga ia lulus dari kuliahnya di jurusan arsitektur. Dengan kecerdasannya, dia mampu mengoperasikan bahkan membetulkan mesin hingga dapat berfungsi kembali. Lalu ada salah satu temannya yang menawarkan kepadanya untuk menikahi temannya yang sekuliahan. Meskipun dia tidak tertarik karena perempuan tersebut tidak memakai kerudung, lalu dia pun berpikir matang untuk melamarnya dan akan menjadikan perempuan tersebut menjadi wanita yang soleha. Lalu pemuda itu pun mendatangi keluarga perempuan tersebut. Dan ia mengutarakan tujuan ia datang kemari. Tanpa disadari ia pun terkejut dengan tingkah laku perempuan itu yang berkata kasar. Karena ia memakai baju yang tidak pantas serta menghinanya karena upah gaji yang didapatnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Bahkan ia menyarankannya agar mencari wanita yang lain. Lelaki itu pun lantas terkejut seakan ucapan perempuan tersebut bagaikan petir yang menyambar. Lalu laki-laki itu mengingatkannya kepada hadis Nabi. Barang siapa bersikap rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Ia merasa dirinya kecil kurang berarti. Akan tetapi di mata orang-orang sebagai orang yang mulia dan terhormat. Dan barang siapa yang bersikap sombong, niscaya Allah akan menghinakannya. Sehingga orang-orang akan memandangnya sebagai orang yang hina, walaupun ia merasa sebagai orang yang besar. Lalu pemuda itu pun kembali ke pamannya dan bekerja sama dengannya dalam sebuah perusahaan. Lalu dia bertemu perempuan yang dulu pernah dilamarnya dan perempuan tersebut menyapa pemuda tersebut dan berkata, "Berapa gajimu?" "Gaji suamiku sudah mencapai $3 juta setiap bulannya." Lalu pemuda itu pun diam saja. Kemudian datanglah suami perempuan tersebut dan memandang pemuda tersebut serta berkata pada istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu tahu pemuda ini adalah bosku dalam pekerjaanku? Dialah yang mempunyai perusahaan ini dan ia menghasilkan miliaran dolar per bulannya." Lantas perempuan tersebut merasa terkejut dan terdiam malu.
Lalu pemuda itu menunjukkan kepada perempuan tersebut pamannya yang selalu membantunya, yang mempunyai istri solehah dan anak kecil. Pemuda tersebut berkata kepada perempuan itu, "Seorang fakir, tidaklah ia menjadi fakir jika ia selalu bertawakal kepada Allah. Dan aku mempunyai nasihat untukmu agar menjauhi sifat sombong." Pemuda itu pun mengingatkannya dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya mempunyai rasa sifat sombong. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها